Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurzulina Putri dengan NIM A1E1222055. Saya di sini akan menjelaskan apa itu organisasi, manajemen, dan administrasi. Dimulai dari organisasi. Organisasi adalah sekumpulan manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses, kerja, dan hasil. Dan adapun tujuan dari organisasi ini yaitu secara formal, tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola network, kebijakan polis, strategi, anggaran, budgeting, dan peraturan yang telah ditetapkan. Diharapkan ketika bergabung organisasi ini, individu mampu mencapai kesejahteraan dan produktivitas anggota organisasi. Pada dasarnya, makna tujuan organisasi bagi anggota organisasi yang terdiri atas pemimpin dan staf merupakan sarana untuk merealisasikan keterampilan, pengetahuan, dan memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Manfaat dari organisasi ini adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang. Yang kedua, organisasi sebagai penuntut pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Yang ketiga, organisasi dapat mempengaruhi karir. Yang keempat, dengan adanya organisasi, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan baru. Dan faktor pembentuk adanya organisasi ini yaitu adanya tujuan bersama, adanya kerjasama dua orang, adanya pembagian tugas, dan adanya kehendak untuk kerjasama. Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengendalian aktivitas dari organisasi dan kegiatan yang menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu manajemen ini merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Adapun tujuan dari manajemen ini yaitu menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Yang kedua yaitu melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaan. Yang keempat, ada meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan dan juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang terakhir, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kerja kelompok. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen ini ada faktor lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi. Dan yang kedua ada sumber daya manusia. Di sini termasuk faktor manusia, termasuk karyawan, dan kepemimpinan berperan penting dalam manajemen. Yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian. Proses perencanaan yang baik akan memungkinkan organisasi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang jelas. Dan yang selanjutnya ada komunikasi yang baik dan pengendalian, budaya organisasi, teknologi dan inovasi. Di sini teknologi yang canggih dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan membantu organisasi tetap relevan dalam pasar yang terus berkembang. Dan selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik memberikan pedoman dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya manfaat manajemen. Di sini manfaatnya yaitu membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis.
Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target bisa ditentukan. Serangkaian proses pelaksanaan, kerjasama kelompok, perencanaan, pengendalian, tugas aktivitas atau kegiatan yang terorganisasi guna mengelola dan mengkoordinasikan suatu sumber daya. Tujuan dari administrasi ini untuk monitoring atau memantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, untuk mengamankan data, dan yang terakhir membantu segala perencanaan kegiatan. Adapun faktor pembentuk administrasi ini rasional dan legal, yakni keputusan itu tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan yang prosedur yang ada. Yang kedua, setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan yang ada. Yang ketiga, hal yang dilakukan harus relevan dengan alasan yang jelas. Yang keempat, harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang jelas yang ada di dalamnya. Yang terakhir, memiliki struktur yang jelas di dalamnya. Yang terakhir yaitu manfaat administrasi. Beberapa ahli mengenai manfaat administrasi ini bisa disimpulkan bahwa administrasi dilakukan agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.